Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Kiranya kita dalam keadaan sehat senantiasa. Pagi hari ini saya akan membawa sebuah sharing yang memahami kedewasaan dalam Tuhan. Sekali lagi, adapun judul sharing saya pagi hari ini adalah memahami kedewasaan di dalam Tuhan. Menjadi dewasa Bapak Ibu adalah dambaan kita semua ya Bapak Ibu ya. Setiap orang, ketika kita bertanya kepada seseorang tentunya, apakah Anda rindu menjadi dewasa? Tentu jawaban yang paling umum kita temukan adalah ya, saya rindu menjadi dewasa. Ya. Yang menjadi masalah yang saya dapati Bapak Ibu, kita ingin dewasa tapi tidak menjamin kita mengalami kedewasaan. Mengalami ya Bapak Ibu ya. Artinya gini, kita ingin dewasa tapi tidak menjamin kita mengalami kedewasaan. Dan berapa lama kita menjadi seorang pemercaya Kristus yang tidak menjamin menjadi kita dewasa. Jadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu terkasih, mengapa kedewasaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi kita pemercaya Kristus? Jawabannya Bapak Ibu yang saya temukan, disadari atau tidak disadari, bahwa kedewasaan itu tidak mempengaruhi kepemilikanmu. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih, jawabnya adalah disadari atau tidak disadari, kedewasaan itu tidak mempengaruhi kepemilikanmu. Artinya begini, tapi menentukan legalitas untuk menikmati apa sebenarnya menjadi milikmu Bapak. Status kita menjadi anak Allah membuat kita menjadi ahli waris dan kita setuju semua itu. Karena Alkitab membenarkan hal demikian. Apa yang Bapak miliki sebagai anak, kita memiliki sebenarnya Bapak Ibu ya. Tetapi kepemilikan itu tidak menjamin untuk kita bisa menikmati. Loh, bagaimana bisa ya Bapak? Semisal begini, saya memiliki 2 anak dan Bapak Ibu juga memiliki 2 anak ya. Atau lebih maksud saya. Nah, sebagai anak saya, apa saja yang saya punyai menjadi miliknya. Setuju Bapak Ibu ya. Dia tidak pernah berjuang untuk kepemilikan itu. Jam tangan, kemeja, kadang sepatu mereka pakai ya. Apa yang dia miliki, apa yang saya miliki dia pakai juga. Dan saya tidak komplain entah itu. Karena dia tanpa disadari, itu punya bapak saya ya. Tapi apa yang dia miliki tidak semua bisa dia nikmati Bapak Ibu. Ya, sekalipun dia miliki tapi apa yang dia miliki tidak semua bisa dinikmati. Mengapa? Simpel saja jawabannya Bapak Ibu. Masalah di kedewasaan ya. Suatu saat anak saya memujuk saya untuk meminjam mobil ya Bapak Ibu untuk pergi dengan teman-temannya. Saya bilang belum bisa nah. Mengapa belum bisa? Bukankah tadi saya berkata apa yang saya miliki ada miliknya? Ya betul. Tapi masalah sebenarnya adalah hanya di kedewasaan saja Bapak Ibu. Kedewasaanlah yang menghambat untuk seseorang menikmatinya Bapak. Setuju Bapak Ibu ya? Bahwa kedewasaanlah yang menghambat seseorang untuk menikmati apa yang dimiliki Bapak. Nah, pelajaran apa yang kita tarik dari tentang kedewasaan ini Bapak Ibu? Saya menemukan bahwa hari-hari ini banyak orang frustasi Bapak Ibu, orang percaya tentunya. Bukankah saya ini ahli waris, mengapa saya belum menikmati? Apakah masalah iman? Doa-doa kita bukan, tapi masalah ada di kedewasaan kita Bapak Ibu. Mari kita cermati ulang, gini Bapak Ibu. Kedewasaan itu menentukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi, kedewasaan itulah yang menentukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mungkin pernah membaca perumpamaan anak yang terhilang ya Bapak Ibu. Kalau kita pelajarin teliti banyak sekali pelajaran tentang kedewasaan terhadap cerita tentang perumpamaan anak yang terhilang. Nah, kita tidak belajar itu Bapak Ibu. Timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih parameter kedewasaan itu? Untuk kita pemercaya Kristus.
tentu dibutuhkan parameter yang tepat untuk mengukur kedewasaan. Berat itu parameternya adalah kilogram ya. Jarak itu mil ya. Kalau volume itu isi. Tapi parameter untuk mengukur kedewasaan itu seperti apa? Nah, ada dua Bapak Ibu yang saya catat di sini. Pertama adalah parameter umum. Ya, usia 17 tahun, mempunyai KTP. Ya. Salah satu ciri kedewasaan secara jasmani adalah bertumbuhnya fisik dan kemandirian terhadap kita orang percaya. Contohnya begini Bapak Ibu, waktu kita membesarkan anak kita, mereka begitu bergantung kepada kita. Harus ditolong, dimandiin, disuapin, antar sekolah, ke gereja, diantar. Nah, ketika mereka semakin hari semakin dewasa dan bertumbuh secara fisik, mereka sudah mandiri Bapak Ibu ya. Dan kita sangat senang untuk hal itu, kemandirian mereka. Dan kita sebagai Bapak sangat-sangat menikmati kemandirian mereka. Ini adalah parameter pertumbuhan kedewasaan secara jasmani Bapak. Jadi kesimpulannya, secara jasmani semakin mandiri, semakin dewasa. Parameter kedua lah, ini yang kita fokuskan, yaitu parameter kedewasaan secara rohani tadi secara jasmani. Apa parameternya? Parameter kedewasaan secara rohani adalah bertumbuhnya kebergantungan kepada Allah. Sekali lagi, bahwa parameter kedewasaan secara rohani adalah bertumbuhnya kebergantungan pada Allah. Kita tahu secara umum keinginan manusia adalah mandiri dari mulai kecil ya. Tapi keinginan Allah itu sebaliknya. Allah ingin kita bertumbuh dalam kebergantungan padanya. Mengapa manusia tidak suka bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu ya? Salah satu alasannya adalah ini yang paling susah dikendalikan. Ya, mengapa manusia tidak suka bergantung kepada Allah? Salah satu alasannya adalah waktu dan caranya adalah dalam kendali Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi, waktu dan caranya adalah dalam kendali Tuhan. Baik jawaban doa kita, rencana kita, apapun yang kita sampaikan kepada Allah, semua dalam kendali Tuhan. Itulah yang menjadi batu sandungan ketika orang mau bergantung pada Allah. Dia tidak menyerahkan kendali itu kepada Allah Bapak. Nah, di poin inilah letak permasalahannya Bapak Ibu. Mengapa orang susah sekali bergantung kepada Allah? Sehingga mereka gagal paham, gagal dewasa, lalu berbalik arah, menjadi mandiri Bapak. Dan berkata, wis, tanpa Allah aku bisa melakukan apa saja kok. Aku punya duit, aku punya skill, aku punya kemampuan, aku punya kolega-kolega, aku punya mitra-mitra. Sedangkan firman-Nya dalam pelajaran pokok anggur, dalam Yohanes 15 ayat 5, dengan tegas mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sangat berbanding terbalik. Ketika kita hendak bertumbuh dalam kebergantungan, biasanya iblis acap kali mencemarkan nama baik Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Apakah saya ini bisa sembuh dengan kondisi seperti ini? Itu sudah mulai iblis sudah mau mencemarkan nama baik Tuhan dalam hidup kita. Apakah ada akhir dan jalan keluar dari pergumulan ini? Apakah ini yang paling parah Bapak Ibu? Apakah firman ini masih bisa dipercaya? Melihat kondisi saya. Karena yang saya lihat ke depan, karena akan datang masanya orang tidak percaya lagi pada Tuhan dan iblis. Dia akan mengandalkan kekuatannya, mandiri lewat teknologi Bapak. Dan itu sudah kita lihat pada anak-anak muda sekarang. Lewat teknologi mereka mandiri dan tidak perlu Tuhan, tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Semua sudah ada linknya, tinggal klik datang, klik datang. Beli apa aja, pengetahuan apa saja tentang Tuhan, tentang teologi ada di YouTube dan sebagainya. Nah, ketahuilah Bapak Ibu bahwa Tuhan sangat menginginkan kita bergantung kepadanya. Karena apa? Karena kita ini sangat rapuh Bapak,
Dan Tuhan tahu sekali. Dan dia dalam perhatian kita. Kita dalam perhatian dia. Dan dia putuskan dengan kasihnya, Bapak Ibu, untuk menolong kita lewat kebergantungan kita kepada Tuhan. Perasaan kita ini suka berubah-ubah, Bapak Ibu. Sehingga kita perlu tetap bersandar kepada Tuhan. Bergantung kepada sesuatu yang pasti, ya Bapak Ibu, yaitu Tuhan. Kalau kita mencari yang pasti di dunia ini hanya firman Tuhan lah, Bapak Ibu. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Agar jiwa kita berlabuh dengan tenang. Ketika kita bergantung, ada yang kita pegang, ada yang pasti. Saya mendapati seperti ini, buat saudara bahwa ada dua paradok yang bisa kita pelajari berhubungan dengan kedewasaan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Pertama adalah paradok pertama begini. Sehebat apapun seorang bergantung pada sebuah besi, kakinya tidak menginjak lantai. Sehebat apapun otot-ototnya dia latih, ketika dia bergantung, dia akan melemah dan jatuh. Dan itu sudah pasti, karena Tuhan kasih namanya gaya gravitasi bumi. Bumi itu selalu menarik apa yang di atas. Namun paradoks yang kita temui jika kita mengandalkan Tuhan, ya, semakin kita bergantung kepada Tuhan, pada Allah, justru sebaliknya, Bapak Ibu. Semakin kita kuat, sekalipun fisik kita melemah, kita bertambah tua dan otot-otot kita tidak seperti dulu. Justru kebalikannya kita dapat. Kita semakin kuat, Bapak Ibu. Dan paradoks kedua yang saya ketemui tentang kebergantungan berhubungan dengan kedewasaan. Jika anak kita sudah dewasa dalam jasmani, secara fisik, ya, tapi selalu bergantung pada kita dikit-dikit, Pak, habis pulsa, Pak, listrik mati, padahal dia jauh dari kita, ya. Pak, ban bocor di sini, di jalan. Kitanya jadi risih, Bapak Ibu, ya. Kok sudah punya kemampuan, sudah punya HP, tinggal panggil derek dari mana, dari Honda, dari apa. Kita risih, Bapak Ibu, kenapa orang ini sudah punya mandiri, sudah punya fisik yang bagus. Ketika dia bergantung kepada kita risih, Bapak Ibu. Ya, ini paradoknya. Namun sebaliknya, jika kita selalu bergantung pada Allah, Tuhan itu tidak pernah risih, Bapak Ibu. Dia selalu berkata, mari nak. Allah sangat menikmati dan malah merindukan kebergantungan hal-hal momen seperti itu. Tiap hari dia rindukan, Bapak Ibu. Mari mak, silakan bergantung pada saya. Lapor nak aku. Aku adalah tempat bergantung yang paling pasti. Kita lihat, Bapak Ibu, di ketiga kehidupan di Taman Eden. Kehidupan di Taman Eden menggambarkan Allah dan manusia sangat menikmati kebergantungan itu, Bapak. Lalu iblis menawarkan sebuah konsep kemandirian. Dia katakan, makanlah buah itu, engkau akan sama dengan Allah. Ya, dia tawarkan konsep prinsip kemandirian. Makanlah buah itu, engkau akan sama dengan Allah. Rusaklah relasi antara Allah dan manusia dalam hal kebergantungan, Bapak. Dan akibatnya manusia itu lelah sekali. Capek sekali manusia. Ketika lepas bergantung kepada Allah. Ketika di Taman Eden, manusia dan Allah bergantung. Allah itu gak susah-susah amat, Bapak Ibu. Justru manusia yang menikmatinya. Allah tenang saja itu. Gak nyuruh-nyuruh. Dam, ini udah disiapkan, udah semua bekerja, kebergantungan itu mereka nikmati. Allah sangat menikmati. Lalu timbul pertanyaan pada kita, lalu apa yang diinginkan Allah dengan kebergantungan itu? Saya mendapatkan dua hal, ya Bapak Ibu. Perlindungan dan pemeliharaan mutlak, ini final, Bapak Ibu. Karena iblis datang dengan konsep membunuh dan binasakan, Bapak. Ya. Sehingga dia datang dengan perlindungan dan pemeliharaan mutlak, dengan kebergantungan dan kedewasaan kita. Pernah Allah menawarkan perlindungan dan pemeliharaan mutlak kepada manusia di Perjanjian Lama, ya, dengan memberi hukum Taurat yang tidak pernah mengenal ampun dan kompromi, ya. Ternyata manusia gagal, Bapak Ibu. Bukan Allahnya yang gagal, ya. Manusia gagal mengaplikasikan hukum yang Tuhan berikan kepada.
Lalu Tuhan dikenal dengan sebutan Allah yang kejam dan suka membunuh. Kadang kita bertanya-tanya Bapak Ibu ya. Yang ada hanyalah ketakutan, ketakutan, ketakutan. Lalu Tuhan kembali dengan kasih-Nya, Dia putuskan membangun sebuah rencana pemeliharaan dan perlindungan dalam perjanjian baru. Dengan hukum kasih-Nya Bapak Ibu. Dia putuskan datang dengan hukum kasih-Nya. Dan kedua hukum tadi Bapak Ibu hanya bisa dipertemukan di kayu salib. Sekali, hukum perjanjian lama tadi, hukum Taurat dan hukum kasih itu hanya bisa dipertemukan di kayu salib. Dan titik temunya ada di Golgota, Bapak. Luar biasa ya. Inilah yang kita peringati dengan Paskah. Ya, beberapa hari yang lalu kita memperingati Paskah. Disitulah bentuk pemeliharaan Tuhan. Paskah adalah lambang sebuah kedewasaan dalam Kristus. Sekali lagi, Paskah adalah lambang kedewasaan dalam Kristus, Bapak. Mengapa? Karena gini Bapak, karena Kristus menggantungkan hidupnya selama di dunia sepenuhnya kepada Bapaknya. Itu menggambarkan kita kepada Allah ya. Sehingga jiwa Kristus terpelihara akan kebergantungan tadi. Dan kita pun ikut terpelihara dalam perlindungannya. Ketika kita bergantung kepada Allah, maka keturunan kita ini juga terpelihara dalam perlindungannya Bapak. Bapa, anak, dan jemaat. Ya, ketika kita berlindung pada Allah, bergantung pada Allah, otomatis Bapak Ibu, ya, atas dasar hierarki itu, maka anak-anak cucu kita juga terpelihara dalam perlindungannya. Karena apa? Karena sikap dan konsep kita itu selalu bergantung pada Allah. Kita mendoakan anak-anak dan cucu kita, dan itu pasti Bapak Ibu. Itulah yang saya katakan, apa tujuan Allah berhubungan dengan kedewasaan itu. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam diri setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Saya tutup dengan sebuah kesaksian begini Bapak. Ketika saya pasang ring Bapak Ibu, yang kedua ya, ada dua pameran utama dalam operasi ini ya, dalam setiap operasi ya tentunya ya, dalam siapapun yang mengalami operasi dengan dokter, ada dua pemeran utama ya, dokter dan pasien. Setuju Bapak Ibu ya? Dokter dan pasien adalah lambang sebuah kebergantungan. Hanya dokter-dokter yang dewasa dalam teknologi dan skill ya yang bisa melakukan bedah kepada pasien dan sudah teruji secara klinik, secara apapun. Dokter dan pasien adalah lambang sebuah kebergantungan. Dokter bergantung dan diuntungkan karena ada pasien. Setuju Bapak Ibu ya? Tapi dokter hidup, ada dokter gigi, beda lagi. Dokter gigi hidup karena mulut orang lain ya. Ini beda lagi Bapak Ibu. Tapi hamba Tuhan hidup dari mulutnya sendiri. Ada paradoknya. Dokter bergantung, diuntungkan karena ada pasien. Sebaliknya pasien diuntungkan karena ada dokter. Namanya simbiosis mutualisme kalau dalam pelajaran biologi ya. Saling menguntungkan. Apa yang mendasari semua kebergantungan ini Bapak Ibu? Ya, antara dokter dan pasien tadi. Jawabnya ya, ada harga bayar dalam kebergantungan. Ya. Nah, yang mendasarinya adalah ada harga bayar dalam kebergantungan. Ketika saya pasang ring itu Bapak Ibu, saya tidak berbayar. Saya tidak berbayar ya, lewat BPJS. Ketika saya di rumah sakit ring pertama, dokter tidak pernah berkunjung kepada saya, Bapak. Sampai kita bertanya kepada suster, kenapa ya dua kali pasang ring, kok dokternya nggak pernah datang, nanya kayak salam, selamat pagi, ya, dia bilang, Bapak kan di BPJS, tidak berbayar. Jadi kebergantungan itu adalah karena adanya harga bayar, Bapak Ibu ya. Luar biasa juga. Itu saya pelajarin, oh gitu ya, sebuah kebergantungan itu ada harga bayarnya. Dan saya sudah berbisnis sama
sama salah satu jemaat kita, kami sama-sama masuk dalam ring tanggal 6 itu ya. Dia masuk kelas VVI Bapak Ibu ya. Ketika dia kena serangan jantung, dia bisa panggil dokter langsung Bapak Ibu. Datang langsung dokter itu untuk mengoperasi dia. Karena ada harga bayar dan saling bergantungan. Nah, ketika kita bergantung pada Allah, Allah tidak pernah menuntut harga bayar atas kebergantungan kita itu Bapak. Tidak pernah 0 rupiah Bapak. Dia selalu mengatakan, mari anak, mari. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita selalu bergantung kepada Allah? Kebergantungan Allah itu bukan harga murah Bapak Ibu, karena tidak berbayar. Dokter tadi kita bergantung dengan pasien, kita bayar dia datang Bapak. Tapi Allah tidak pernah menuntut harga bayar atas kebergantungan kita. Dia sangat menikmati ketika kita melakukan itu. Jadi cukup 3 hal yang harus kita kerjakan kepada Tuhan jika kita dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita kerjakan? Ada 3 hal. Pertama adalah berceritalah kepada Tuhan Bapak Ibu. Bercerita saja. Jika Anda bercerita kepada Tuhan, Anda sudah membangun sebuah relasi kebergantungan yang dia nikmati. Ceritakan apa masalah apa saja. Tidak ada masalah besar, masalah kecil. Karena kita ini rapuh dan terbatas. Kedua adalah berseru kepada Tuhan. Ketika Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Anda menyatakan diri bahwa Anda tidak mampu. Anda menyatakan diri kepada Tuhan, saya mau bergantung kepada Tuhan. Saya di RT Bapak Ibu. Ketika seorang datang kepada saya, meminta surat keterangan tidak mampu, saya tidak sembarangan mengasihnya. Memang dia benar-benar tidak mampu. Lalu saya buat dengan registrasi, nomor dan tanggal, saya cap stempel RT. Itu berlaku Bapak Ibu sampai ke negara, sampai ke dinas sosial. Itu menandakan bahwa dia benar-benar tidak mampu dan dinas sosial akan tolong orang itu. Seperti itulah Bapak Ibu. Ketika kita berseru, kita sudah dapat stempel dari Allah bahwa kita benar tidak mampu, sehingga kita berseru, maka terjadilah kebergantungan akan Allah. Yang ketiga adalah kita berharap. Artinya apa? Pusat kendali dan keputusan semua ada padanya. Sembuh tidak sembuh penyakit itu Bapak Ibu, itu harus didasarkan kedewasaan dan kebergantungan kepada Allah. Tapi kebanyakan sembuh Bapak Ibu. Ya, itu sudah membuktikan ketika kita berseru kepada Allah, itu sudah cukup membuktikan bahwa kita bertumbuh dalam kebergantungan. Sehingga kita dewasa bukan saja dalam bentuk fisik, juga dalam tindakan. Oleh sebab itu, renungan pagi kita ini saya simpulkan bahwa kebergantungan adalah salah satu parameter orang percaya menuju ke dewasa. Mari Bapak Ibu, jangan lupa kita bergantung kepada Tuhan dengan bercerita, dengan berseru, dan berharap kepadanya senantiasa. Tuhan memberkati kita Bapak.